Sobat Antara, kita tahu jika saat ini peran generasi muda dalam dunia politik sangat penting. Mengapa? Karena bagaimana pikiran-pikiran kritis mereka ini berperan aktif untuk negara kita yang demokrasi ini. Setuju ya? Tapi jika ditanya anak-anak muda, maukah terjun ke dunia politik? Sangat jarang. Kalau kita lihat di luar sana anak-anak muda mau terjun ke dunia politik, tapi tokoh muda satu ini luar biasa karena sudah mempunyai mimpi untuk ada di dunia politik ketika umurnya 13 tahun. Edisi kali ini kita akan ngobrol lebih lanjut bersama Diko Ganinduto. Beliau adalah Bupati Kendal. Mas Dito. Ya, selamat pagi. Saya manggilnya Mas Bub ya? Mas Bub aja ya. Mas Bub, karena sangat muda sekali. Kalau dipanggil Pak nanti kesannya gimana? Ketuaan nanti. Mas Bub, ini kan seperti yang saya bilang sebelumnya, sudah ingin masuk dunia politik dari usia 13 tahun. Di saat mungkin kala itu masih puber pacaran, ya kan? Mas Bub yang satu ini sudah tertarik dunia politik. Apa sebenarnya yang melatar belakangi? Siapa waktu itu sosok yang dilihat dan menginspirasi untuk Mas Bub? Iya, salah nggak sih umur 13 tahun suka politik? Biasanya sih, iya nggak salah. Cuman biasanya, jarang umumnya jarang sekali. Biasanya sukanya modif motor kayak gitu tuh Mas Bub. Gimana? Jadi kalau saya tuh memang dari dulu ya, dari sejak saya SMP, saya tuh emang dicap sama teman-teman saya tuh lebih dewasa dibandingkan angkatan saya. Jadi bahasanya kayak tadi sampaikan, zaman-zamannya lagi labil, lagi suka pacaran. Nah, jadi kalau teman-teman saya itu dulu belum pacaran, saya udah pacaran duluan. Karena saya mainnya sama kakak kelas. Oke. Jadi saya banyak main sama kakak kelas, misalkan 3 tahun di atas saya gitu. Jadi bahasanya kalau misalkan kita udah dulu teman-teman saya masih belum suka nongkrong, saya udah suka nongkrong gitu. Jadi memang orang teman saya banyak yang bilang saya tuh dewasanya kecepatan dibanding yang lain gitu. Jadi mungkin ya secara pemikiran juga jadinya mungkin itu yang buat saya berpikir lebih dewasa dibandingkan yang seharusnya ketika saya usia 13 tahun waktu SMP. Nah, kebetulan dulu itu memang saya memang sudah muncul keinginan saya terjun ke dunia politik, walaupun pada saat itu saya nggak ngerti politik. Apakah itu politik, apa pemerintahan tuh saya nggak ngerti gitu. Tapi itu muncul keinginan untuk menjadi politisi itu bukan karena ada dorongan dari siapapun. Jadi bahkan orang tua pun juga nggak pernah kayak, oh kamu nanti jadi politisi gitu, nggak, atau kamu nanti jadi pengusaha, jadi apa tuh nggak pernah gitu loh. Jadi saya itu memang nggak diarahkan oleh orang tua dan siapapun gitu. Tapi kebetulan memang di rumah orang tua saya itu, bapak saya itu sering bicara terkait dengan politik. Nah, sejak saya usia 14 tahun, 13 tahun, 13-14 tahun lah gitu. Nah, karena terbiasa dengar omongan politik itu, lama-lama kita misalkan lagi makan malam bareng keluarga, terus keluarga ngomonginnya politik, lama-lama tuh rasa ketertarikan terhadap politik tuh muncul gitu. Dan mungkin didukung juga dengan lingkungan ya. Karena lingkungannya gitu kan juga banyak yang bicara terkait dengan politik, sehingga memang dari lingkungan itu muncullah sebuah passion, sebuah keinginan untuk menjadi politisi. Dan keinginan itu memang terus ada gitu, terus ada. Karena biasanya kalau anak kecil kan, oh saya pengen jadi pilot. Nanti tahun depan pengen jadi masinis, tahun depan nanti pengen jadi pengusaha, perubahan seiring berjalan gitu. waktu, benar. Nah, kalau saya konsisten tuh, jadi keinginan kepada menjadi politisi itu konsisten ada. Cuman dengan perubahan umur yang lebih dewasa, pemikiran saya juga lebih dewasa gitu. Artinya saya mulai memahami bahwa oh ternyata politik di Indonesia hari ini seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau kita mau masuk ke dalam dunia politik, ya kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Jangan kita masih belum fondasi kita masih belum kuat, kita terjun ke dunia politik. Sehingga memang saya punya roadmap pada saat itu. Oke, saya mau sekolah, saya mau kuliah, selesai kuliah saya mau usaha. Karena kalau saya berkarir profesional, ini akan menghambat cita-cita saya ingin jadi politisi. Jadi gimana caranya, pokoknya harus jadi pengusaha. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menjadi pengusaha ketika saya selesai kuliah. Nah, saya potong sedikit Mas Bub, ini menarik karena tadi membahas tentang kuliah.
menariknya ketika tamat SMP, mimpi itu masih ada untuk menjadi seorang politisi. Lalu SMA melanjutkan di Amerika, tapi ketika kuliah memilih adalah teknik perminyakan. Malah pulang dari kuliah menjadi pebisnis. Ini agak apa ya, bisa dibilang kalau bahasa anak sekarang complicated. Iya. Jadi itu? Dulu terus terang ya, saya pas kuliah tuh saya nggak tahu mau ngambil apa. Karena cita-cita saya mau menjadi pengusaha. Cita-cita saya mau jadi politisi, jadi pengusaha terus jadi politisi. Jadi saya nggak tahu pada saat kuliah saya harus ngambil apa. Karena dulu saya nggak didoktrin sih, saya diinfokan sama orang tua saya, kamu kalau ambil kuliah tuh harus yang spesifik. Jangan ngambil misalkan yang sesuatu yang broad gitu. Kayak misalkan bisnis manajemen. Itu teori itu sama lapangan tuh sangat berbeda sekali gitu. Jadi artinya kalau ngambil tuh sesuatu yang spesifik, saya mikir lagi pada saat itu apa yang spesifik. Saya nggak tahu gitu, saya nggak tahu pada saat itu mau ngambil apa. Bapak saya bilang kebetulan background keluarga saya tuh usahanya migas, minyak dan gas gitu. Jadi pada saat itu mungkin bapak saya berpikir, udah kamu ngambil petroleum engineering aja. Kenapa ngambil petroleum engineering? Ya nanti melanjutkan usaha keluarga. Nah pada saat itu saya cari-cari informasi terkait dengan petroleum engineering. Tapi hati saya udah bilang, saya nggak mungkin melanjutkan usaha orang tua saya. Karena ada kakak-kakak saya yang lebih dewasa yang sudah melanjutkan gitu. Kan nggak mungkin kalau semuanya melanjutkan gitu kan. Jadi saya emang nggak mau melanjutkan usaha keluarga. Tapi pada saat itu, saya dapat informasi bahwa petroleum engineering atau teknik perminyakan itu adalah major atau misalkan atau bidang yang memang paling susah. Jadi kalau misalkan major yang paling susah itu adalah petroleum engineering. Dan susah juga untuk lulus. Nah, akhirnya karena saya dengar itu, kenapa saya ambil petroleum engineering itu bukan karena mau melanjutkan usaha orang tua saya, tapi saya tertantang. Saya merasa bahwa saya harus bisa lulus petroleum engineering karena ini yang tersulit. Kalau saya bisa lulus petroleum engineering, berarti saya bisa ngapain aja. Pada saat itu saya berpikir seperti itu, makanya akhirnya saya ambil petroleum engineering sebagai major saya. Oke, berarti ada tantangan-tantangan yang memang terbentuk ya. Walaupun awalnya memang satu jalan dengan ada usaha keluarga juga, untuk bisa dibilang semacam inilah roadmap tadi untuk meraih mimpi. Hingga akhirnya sekarang menjadi politisi, saya bisa bilang ya, bupati, Mas Bub, bupati termuda juga ketika dilantik. Nah ini kalau kita kembali juga ke tantangan-tantangan tadi nih Mas Bub. Tantangan juga ketika masuk dunia politik tidak semulus yang dibayangkan. Sempat gagal juga di legislatif, akhirnya mencoba rute yang baru. Ini bagaimana untuk bangkit sendiri? Siapa yang akhirnya mendorong untuk masih banyak jalan di luar sana? Sosok itu siapa? Iya, sebenarnya pada saat saya kalah pileg, itu banyak sekali pelajaran yang saya terima. Bahwa segala halnya di dunia ini semuanya membutuhkan proses. Nggak ada yang instan gitu. Dan hari ini anak-anak muda itu banyak yang mulai tergoda dengan sesuatu yang instan gitu. Makanya saya kalau ketemu sama generasi muda, angkatan saya maupun di bawah saya sampaikan semua proses, sudahlah percaya dengan proses gitu, nggak ada yang kilat semuanya, jadi itu nggak ada. Jadi memang pada saat itu ketika saya kalah itu adalah menjadi momen tersulit saya mungkin ya, karena passion saya politik. Pada saat itu saya merasa saya sudah siap, saya siap dengan segala halnya, tapi ternyata kalah gitu. Jadi pada saat itu tuh sebenarnya saya sudah sempat berpikir, kayaknya politik ini bukan karir saya. Kayaknya politik ini bukan takdir saya. Jadi pada saat itu saya selesai, saya kembali ke Indonesia. Ke Indonesia. Saya kembali ke Jakarta pada saat itu. Itu saya 2 minggu. 2 minggu itu saya nggak keluar kamar. Oke, ada di fase terpuruk ya? Di fase memang saya ngerasa apa ya, jadi karena mungkin pikiran saya semua lagi nggak normal, akhirnya badan saya pun responnya juga nggak bagus, sehingga pada saat itu saya kayak sakit tapi nggak tahu sakitnya apa gitu loh. Dokter pun juga nggak tahu, udah ke dokter pun juga nggak apa-apa gitu. Saya secara physically oke semua, jadi memang pikiran itu benar-benar mengganggu kesehatan kita. Jadi 2 minggu itu saya nggak keluar kamar, bukan nggak keluar rumah loh ya, nggak keluar kamar tuh. Nah pada saat itu memang saya ya sama istri saya, terus istri saya itu mungkin ngerasa wah mulai panik juga nih, kenapa nih si Diko nih kan? Down sekali. Down sekali gitu. Akhirnya dia laporlah ke orang tua saya gitu, ke bapak saya. Terus, jadi setelah itu akhirnya saya diajak umroh pada saat itu.
Saya diajak umroh, akhirnya saya pergi umroh. Nah, menenangkan diri juga di sana. Ternyata ya saya mendapatkan ketenangan ketika pulang kembali dari umroh itu, ya saya merasanya udah lebih oke lah, lebih legowo lah. Oke, udah saya sekarang fokus lagi aja ke dunia usaha gitu. Jadi memang pada saat itu yang menenangkan saya dan memotivasi saya itu adalah bapak saya. Jadi bapak saya itu bilang bahwa semua ini udah udah ada jalannya semua gitu. Jadi pokoknya udahlah, Allah pasti berikan yang terbaik. Udah pokoknya sekarang jalan lagi aja gitu. Jadi di situ saya akhirnya memutuskan saya akan jalan lagi melanjutkan usaha-usaha saya. Tapi sebenarnya apa yang paling tersulit harus dihadapi seorang politisi, Mas Bob? Maksudnya? Selama perjalanan ini akhirnya ada di posisi up and down, itu fase apa sebenarnya yang sulit harus dihadapi? Karena kan kata orang politik itu dunia yang wah suram gitu kalau misalnya kita lihat ya pengamatan orang. Tapi apa yang memang seperti itu? Jadi memang menjadi seorang politisi apabila sudah memiliki sebuah amanah atau jabatan, banyak sekali tantangannya, banyak sekali masalahnya. Ya namanya juga pemerintah, urusannya dengan masalah gitu. 90% urusan yang saya kerjakan sehari-hari itu ya masalah semua. Apakah itu masalah dengan masyarakat, apakah itu masalah dengan G2G kan, dengan government juga, atau masalah itu dengan instansi, masalah itu dengan birokrasi, semua itu masalah gitu. Tapi kembali lagi yang selalu saya sampaikan bahwa kita harus menjalankan sesuatu sesuai dengan passion kita. Jadi kalau misalkan saya memang passionnya di bidang politik, ketika saya mendapatkan amanah, semua kesulitan, semua permasalahan itu saya jalankan dengan hati yang enak gitu loh. Jadi karena memang itu passion saya gitu. Jadi akhirnya ya semua masalah itu menjadi ringan lah gitu. Karena memang ya passion. Tapi kalau nggak passion mungkin berat ya. Jadi politisi di usia muda itu menurut saya sesuatu yang udah pokoknya kalau saya suka cerita-cerita sama teman-teman saya yang bukan politisi itu mereka langsung kayak waduh enggak deh jangan masuk politik deh gitu. Karena ibaratnya ada di dunia politik ini kita harus siap masuk ke lahan masalah yang ada. Lahir dan batin. Iya betul. Bahkan Mas Bob sendiri juga sudah memutuskan untuk mengabdi, saya bisa bilang untuk Kendal sendiri dengan segudang masalah yang ya bisa dilihat dari berbagai media. Akhirnya muncullah di sini ada 8 program pembangunan serta ada 4 pilar. Mungkin boleh dijelaskan satu persatu dari 4 pilar. Ini berangkat dari manakah akhirnya memutuskan memilih 4 pilar itu untuk problem solving di sini? Jadi 4 pilar pembangunan yang sudah saya tetapkan sebagai visi misi daripada pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu saya rancang ketika dulu saya memutuskan untuk maju sebagai Bupati Kendal. Saya melihat potensi yang dimiliki oleh Kendal, saya melihat juga mungkin postur anggaran yang dimiliki oleh Kendal, sehingga ketika itu semua sudah saya terima data-datanya, kita akhirnya merumuskan kira-kira Kendal nih ke depan mau dibawa kemana, arah pembangunannya seperti apa, sehingga 4 pilar itu muncul. Nah, 4 pilar pembangunan ekonomi di Kendal itu yang pertama adalah industri, yang kedua pariwisata, yang ketiga itu adalah UMKM, yang keempat itu adalah generasi 4.0 atau pengembangan sumber daya manusia. Nah, kenapa industri? Perlu saya jelasin ya? Iya, karena kan Kendal sendiri kawasan industri. Iya, maksudnya atau seperti apa? Maksud saya adalah master plan apa yang akhirnya terbentuk yang membedakan dengan program pemerintah yang sebelumnya? Iya, jadi 4 pilar pembangunan itu kenapa kita tetapkan? Karena yang pertama industri. Di Kabupaten Kendal itu sudah ditetapkan kawasan peruntukan industri itu sebesar 5.000 hektar. Yang dimana di dalamnya 2.200 hektar itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kawasan ekonomi khusus. Yang sekarang berkembang menjadi kawasan industri Kendal atau Kendal Industrial Park. Nah, jadi saya melihat, ternyata di luar dari Kendal Industrial Park, ini masih ada kurang lebih sekitar 3.000 hektar potensi kawasan industri yang bisa dibangun di Kabupaten Kendal. Sehingga makanya kita fokus untuk mengembangkan industri di Kendal. Tentunya ini juga merupakan upaya kita untuk bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan juga tentunya untuk laju pertumbuhan ekonomi. Yang tentunya multiplier effect daripada industri ini sangat besar sekali pada pelaku usaha lokal, UMKM, dan lain sebagainya gitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kawasan yang ada di Kabupaten Kendal gitu. Perkotaan yang ada di Kabupaten Kendal ini pasti bertambah, sehingga memang pemerintah sekarang memberikan kemudahan pelayanan yang prima, yang baik untuk para calon-calon investor di bidang industri. Dan kita juga berikan
insentif sebisa kita gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kemudahan investasi agar masuk ke Kendal itu kita lakukan. Apa permasalahan kawasan industri yang sudah ada sekarang kita selesaikan. Sehingga memang hari ini pemerintah Kabupaten Kendal sudah dicap oleh para pelaku industri, kita pro investasi. Gitu. Kita harus gas investasi karena investasi ini merupakan program utama juga dari Presiden Joko Widodo. Jadi kita di daerah mensupport program yang sudah berjalan di pemerintah pusat, yaitu investasi kita genjot. Nah, terus kenapa yang kedua pariwisata? Karena pariwisata ini Kabupaten Kendal memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, memiliki 7 kecamatan di daerah pegunungan yang kaya dengan alam, sehingga potensi wisata di Kabupaten Kendal untuk menjadi kawasan penunjang daripada industri ini sangat baik sekali. Jadi kalau udah ada industri tumbuh, pasti kan kita harus mikirin nih kira-kira apa nih multiplier effect, kawasan-kawasan apa yang harus tumbuh gitu kan. Selain perkotaan pasti tumbuh gitu kan. Kita fokus untuk pariwisata karena potensi yang dimiliki. Sehingga memang pariwisata ini juga menjadi salah satu sektor yang berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Sehingga kita fokus untuk mengembangkan pariwisata yang dikelola oleh desa, dikelola oleh pemerintah kabupaten, dan juga dikelola oleh swasta. Ini kita integrasikan. Dan hasilnya sudah kelihatan. Di tahun 2022 kemarin, angka wisatawan yang datang ke Kabupaten Kendal itu angka tertinggi sepanjang masa, yaitu di angka 1,8 juta wisatawan di tahun 2022 kemarin. Jadi itu menjadi angka yang tertinggi karena memang kita sudah melakukan beberapa revitalisasi pariwisata, kawasan pariwisata yang ada di Kendal. Yang swasta pun juga kita bantu. Beberapa pengelola pariwisata di Kendal juga kita support apa yang menjadi keluhan masalah mereka, kita support semua sehingga biar pariwisata ini menjadi tumbuh di Kabupaten Kendal. Dan yang ketiga, masalah UMKM. Ini juga kenapa kita fokus membangun UMKM, karena di Kendal atau di daerah pasti kan pelaku UMKM-nya sangat besar sekali. Dan kita berharap pelaku UMKM ini menjadi penggerak ekonomi, membukakan lapangan pekerjaan juga. Jadi kita harus memastikan bahwa dengan 2 pilar, yang pertama industri dan pariwisata, nah UMKM ini juga harus berkembang sama dengan kembangnya industri dan pariwisata, sehingga memang kita fokus juga untuk bisa mengupgrade pelaku UMKM di Kendal, memfasilitasi pelaku UMKM di Kendal agar mereka juga bisa membantu terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kendal. Dan hari ini UMKM kita juga sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sejarah kita di Kabupaten Kendal, UMKM Kendal kemarin sudah jalan di Jakarta Fashion Week, which is itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan bukan hanya UMKM Kendal, tapi satu-satunya UMKM di Indonesia yang jalan di Jakarta Fashion Week tahun 2022 kemarin itu UMKM dari Kabupaten Kendal. Berarti kalau kita lihat pertumbuhan UMKM yang tadi Mas Bub ceritakan itu, apa yang membangkitkan itu? Karena kan tadi disebutkan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pendekatan apa yang akhirnya diberikan kepada masyarakat? Apakah menghadirkan expert-expert atau mencari lagi potensi-potensi yang ada di Kendal? Jadi yang pertama saya lakukan ketika saya terpilih menjadi bupati, cara bekerja saya itu kan 2, simple. Yang pertama data, yang kedua lapangan. Jadi saya mendata dulu. Jadi pertama kali saya bilang, oke, kita fokus UMKM. Saya tanya sama Dinas UMKM, kamu punya nggak datanya, ada berapa UMKM di Kendal? Nggak punya. Oke, sekarang kita lakukan pendataan. Saya mau didata dulu berapa total UMKM yang ada di Kendal. Melalui kecamatan, melalui desa, akhirnya kita data semua. Yang kedua, saya minta pokoknya semua kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal harus melibatkan UMKM. Semuanya harus melibatkan UMKM. Yang ketiga, kita harus bisa memastikan bahwa UMKM ini, UMKM di Kendal ini mengikuti perubahan zaman, digitalisasi. Saya minta semua UMKM harus digitalisasi. Setelah itu berjalan, kita mulai punya data, kita mulai melihat UMKM mulai menggeliat karena program Pemda semuanya melibatkan UMKM. Setiap saya datang kemanapun harus ada UMKM. Yang belum ada pun harus bikin gitu. Jadi harus ada produk unggulan. Jadi one product, one village, one product itu harus ada. Jadi satu desa harus ada satu produk unggulan. Nah setelah itu semua udah berjalan, baru kita mulai petakan mana nih yang kuat untuk kita upgrade, yang sudah mampu. Yang belum tentunya kita tetap fasilitasi, tapi yang udah kuat baru kita kirimkan expert, kita kirimkan orang yang memang bisa memberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka ini nanti harus menjadi branding daripada Kabupaten Kendal. Jadi UMKM ini nanti akan menjadi branding Kabupaten Kendal, karena kita nih Kendal nih sebenarnya kan punya banyak banget potensi, Mbak Ovi.
potensinya banyak sekali. Cuman hari ini kalau saya melihat ketika saya dilantik kemarin, confidence-nya itu nggak ada. Jadi akhirnya apa? Produk-produk mereka itu akhirnya diambil, dikelola oleh daerah lain dan di branding menjadi produk dari daerah tersebut. Nah ini yang lagi kita rubah mindsetnya dan ini yang lagi kita kuatkan brandingnya gitu. Jadi hari ini kita lagi mengkuatkan branding melalui para pelaku UMKM sehingga memang nanti kita akan bangun beberapa fasilitas khusus untuk memfasilitasi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kendal. Baik, dan berarti peningkatan sektor UMKM ini juga akhirnya akan berdampak ke pilar yang terakhir, generasi 4.0. Apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini? Karena tadi sebenarnya mengatasi problem yang paling pertama kita tahu data. Data itu kan di beberapa daerah pun kalau kita survei, ini terkait masalah data masih menjadi tantangan tersendiri. Lalu bagaimana nantinya ketika data yang sudah baik bisa menghasilkan juga generasi 4.0 atau seperti apa strategi yang Iya, jadi memang terkait dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia atau generasi 4.0 ternyata ini menjadi pilar yang terpenting. Karena percuma kita bicara industrinya maju, pariwisatanya maju, kabupatennya maju, tapi kalau SDM-nya nggak maju, akhirnya masyarakat Kendal kita ini menjadi penonton di daerahnya sendiri. Ini yang saya nggak mau gitu. Jadi saya ingin memastikan juga bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia ini harus bisa benar-benar signifikan lah, bukan hanya sekedar bertumbuh secara linear tapi eksponensial. Jadi kita melihat kalau bicara terkait dengan kualitas sumber daya manusia kan ini butuh proses, bukan waktu yang setahun beres gitu. Kita kerjakan 5 tahun ini dampaknya mungkin baru 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tapi kita ikhtiar lah, kita maksimal gitu. Jadi tentunya ya yang pertama pendidikan, yang kedua kualitas kesehatan, ya kan? Dan yang ketiga yaitu pendapatan per kapita. Jadi indeks pembangunan manusia ini yang akan kita fokuskan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Programnya dari pemerintah tentunya ada banyak banget. Kita ingin menumbuhkan rasa daya saing. Kita ingin melihat potensi daripada masyarakat Kendal. Sehingga event-event seperti lomba yang teknis ya, ini kita mulai buat, kita fasilitasi karena Kendal dikenal dengan kota santri. Kita ingin santri ini menjadi yang terdepan dalam program perubahan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kita banyak program-program untuk santri, kita banyak program-program beasiswa, kita ingin meningkatkan angka lama sekolah yang ada di Kendal gitu. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Kendal ini sadar pendidikan itu sangat penting banget buat mereka. Kita ingin memastikan juga bahwa mereka harus bisa meningkatkan produktivitasnya di kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Karena tentunya itu menjadi salah satu indikator kemajuan kualitas sumber daya manusia, produktivitas. Jadi kita ingin memastikan bahwa produktivitas masyarakat Kendal ini bisa meningkat secara eksponensial. Oke, Mas Bub, ini kan merupakan salah satu visi dan misi juga, atau bisa saya katakan adalah janji Mas Bub kepada masyarakat Kendal sendiri. Ini untuk target sendiri, Mas Bub menargetkan sampai kapan? Untuk agar bisa berjalan, ibaratnya kan baru memulai ya Mas Bub ya. Kira-kira ingin dituntaskan dalam waktu berapa lama ini? Ya sebenarnya kalau janji politik saya itu sebenarnya bukan yang tadi saya sampaikan. Jadi yang 4 pilar pembangunan ini adalah fokus daripada visi misi pemerintah Kabupaten Kendal. Tapi ketika saya dulu pilkada ada beberapa program janji politik yang saya sampaikan kepada masyarakat, yaitu bantuan dana dusun. Jadi kita ingin memberikan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kendal dengan program bantuan dana dusun. Jadi setiap dusun itu mendapatkan 100-300 juta per dusun per tahun. Dan itu sudah kita jalankan. Ada 1.137 dusun se Kabupaten Kendal dan itu sudah kita jalankan sesuai dengan janji saya. Yang kedua, program kemanusiaan yaitu tunjangan kematian untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi masyarakat yang kurang mampu mendapatkan santunan kematian sebesar 1 juta rupiah untuk ahli warisnya. Itu juga untuk meringankan beban masyarakat keluarga yang ditinggal. Terus di luar dari dua itu sebenarnya ada beberapa. Jadi memang saya fokus terhadap 2 program prioritas itu, dan yang ketiga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa saya akan jadikan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata.
Dan itu sudah berjalan semua gitu. Jadi kalau janji politik itu sebenarnya udah berjalan semua. Tapi kalau kita bicara pengembangan kualitas sumber daya manusia, semua itu saya turunkan semua menjadi visi misi dari pemerintah Kabupaten Kendal. Yang harus dilakukan secara kontinu itu ya, tidak bisa dalam waktu singkat. Dan semua yang saya sampaikan, termasuk yang 8 program strategis yang tadi di-mention sama Mbak Ovi itu harusnya diselesaikan semua dalam waktu 5 tahun. Karena kan jabatan saya itu harusnya 2021 sampai 2026. Ya. Tapi karena ada undang-undang yang baru, pilkada serentak pada tahun 2024, berarti kan saya cuma punya waktu kira-kira 3,5 tahun. Ya. Nah, jadi saya udah tahu itu dan saya juga nggak menjadikan itu sebagai alasan, tapi bagaimana saya memikirkan program 5 tahun yang saya buat itu harus selesai dalam waktu 3,5 tahun. Dan kalau sampai hari ini saya bisa bilang, insya Allah selesai semua. Okay. Nah, jadi memang kita banyak melakukan inovasi, kita banyak melakukan sesuatu yang out of the box untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini semua. Ya, dan salah satunya mungkin juga digitalisasi. Saya tertarik mungkin juga karena Mas Bub masih muda. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat memang sekarang modern ya Mas Bub ya. Tapi untuk seorang Mas Bupati sendiri pernah nggak membaca komen di sosial media dari masyarakat? Karena itu kan pasti adalah bentuk kritik juga. Bagaimana Mas Bub? Sebagai generasi milenial ya, kalau generasi milenial tuh bohong lah kalau nggak baca. Okay. Siapa sih yang nggak bacain komen-komen gitu? Pasti saya yakin semua politisi juga baca gitu. Yeah. Tapi ada yang pura-pura nggak baca, ada yang memang baca gitu. Saya baca komen-komen itu, tapi ya mungkin nggak semua ya, karena kalau semuanya saya bacain semuanya saya balasin semua, saya nggak kerja abis itu. Ya. Jadi di waktu-waktu tertentu tuh saya suka baca gitu, apa sih yang lagi dibicarakan gitu, apa sih isunya, apa permasalahannya gitu, saya suka baca gitu. Dan kalau ketika saya baca ada masalah saya selesaikan gitu. Jadi saya kan punya kanal gitu kan, saya punya kanal di Kemendengar itu untuk masyarakat memberikan masukan, saran, kritik semua itu bisa melalui kanal, dan kanal itu sudah terintegrasi ke OPD semua. Jadi semua yang disampaikan masyarakat tuh kalau bisa kita selesaikan langsung kita selesaikan. Kalau butuh waktu kita sampaikan, ini butuh waktu semua gitu. Tapi di luar dari itu, kalau dari sosial media ada yang DM saya gitu ya, ada yang komen gitu. Kadang kalau lagi saya lihat itu langsung saya selesaikan gitu. Masalah-masalah itu kita selesaikan. Karena terasa lebih dekat ya dengan masyarakat berkat sosial media. Mungkin itu cara generasi muda sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ya, politisi muda sekarang menyelesaikan, saya rasa itu dilakukan sama hampir mungkin semua ya, semua politisi. Ya saya nggak tahu sih, tapi kalau saya memang ini adalah cara saya untuk mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat. Oke, pertanyaan terakhir adalah satu kata yang bisa Mas Bub berikan untuk menggambarkan Kendal. Kendal satu kata. Iya, satu kata aja. Satu kalimat. Satu kata. Satu kata. Satu kata. Satu kata banget. Satu kata banget. Kendal handal. Kendal handal. Baik, sebenarnya itu 2 kata ya, tapi nggak apa-apa untuk kan Mas Bub. Handal tuh. Iya, handal. Oke. Untuk Mas Bub saya kasih bonus lah, jadi 2 kata. Terima kasih. Satu kata dikit banget. Padahal kan bisa kayak luar biasa. Satu kalimat gitu. Satu kalimat. Ya, kalau satu kalimat apa? Satu kalimat bahwa Kendal adalah masa depannya Jawa Tengah. Oke, Kendal masa depan Jawa Tengah. Statement yang menarik sekali. Terima kasih Mas Bub sudah mau berbincang-bincang lebih lanjut dalam podcast Antara kali ini. Dan Sobat Antara, semoga edisi kali ini bisa memberikan perspektif baru dan juga pengetahuan ya buat Sobat Antara yang mungkin saja belum pernah ke Kendal, berarti wajib untuk mengunjungi daerah ini. Jangan lupa untuk menyaksikan dan juga mendengarkan podcast lainnya di Antara. Tinggal langsung klik di antaranews.com dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye!